Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil produk yang kami buat, yakni keripik pisang coklat. Yang dimana beranggota saya sendiri, Robi Saputra, dengan NIM D1C121026, dan Azurin Kosa dengan NIM D1C121040, dan Genesis Bastian Lubis dengan NIM D1C121034, dan Niko Sadewa dengan NIM D1C121032, dan Irfan Yohanes Purba dengan NIM D1C121024. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke produk yang kita buat, keripik pisang coklat. Keripik pisang coklat merupakan salah satu produk olahan dari pisang, yang dimana itu dibuat dari irisan buah pisang yang telah digoreng tanpa bahan tambahan yang diizinkan. Buah pisang yang akan kita buat ini menjadi keripik pilihan yang masih mentah. Hampir semua jenis pisang dapat diolah menjadi keripik, namun ada beberapa jenis yang menghasilkan keripik dengan rasa yang enak. Baik, selanjutnya itu jenis pisang yang dimana diolah menjadi keripik, antara lain itu jenis pisang kepok, pisang tanduk, dan pisang nangka. Terus jenis pisang olahan harganya itu lebih murah dibandingkan pisang lainnya. Baik, selanjutnya masih dengan keripik pisang coklat, dengan dimana dengan memberi variasi dan rasa baru dalam pengolahan keripik pisang ini, akan memungkinkan keberadaan olahan ini dapat menjadi makanan tradisional di Indonesia yang akan dinikmati oleh masyarakat setempat. Kita lihat dari potensi tersebut yang akan memungkinkan untuk mengembangkan usaha sederhana ini menjadi besar. Sama halnya dengan pisang. Coklat juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia, yang dimana pangsa pasar produk olahan coklat ini berupa minuman yang merupakan pangsa pasar yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan di masyarakat. Baik, untuk mengingat Indonesia ini juga banyak tempat yang menjadikan buah coklat sebagai komoditi khas daerahnya. Baik, di sini ada identitas produk yang kami buat, ini produk keripik pisang coklat, yang dimana ini merupakan terobosan baru dalam berusaha. Walaupun keripik pisang ini sudah banyak di pasaran, tapi dengan memberi variasi rasa yang baru, yang akan memungkinkan untuk kita menarik minat masyarakat. Yang dimana pengemasannya serapi mungkin menjadi salah satu kekuatan dan pembeda untuk membuat masyarakat tertarik pada produk kami. Baik, adapun kemasan yang kami gunakan, ya ini kemasan yang digunakan pada produk keripik pisang goreng ini, yakni dengan kemasan standing pouch. Ini plastik yang sehingga lebih menarik. Selanjutnya ada potensi sumber daya. Yang kita tahu pisang merupakan salah satu pangan yang dimiliki nilai kandungan serat yang tinggi, sangat baik bagi pencernaan. Di mana pisang ini sangat mudah diperoleh, terutama jenis pisang kepok ya, yang kita sering kita temukan di lingkungan kita, yang dimana yang digunakan pada produk ini. Coklat juga merupakan bahan baku produk yang mudah ditemukan dalam berbagai jenis macam. Sumber daya manusia dapat menggunakan beasiswa juga banyak mengolah produk pisang ini dengan ketersediaan bahan baku yang dimana mudah kita peroleh untuk membuat proses pengolahan tidak mengalami kendala. Baik, selanjutnya aspek pasar. Ini potensi pasar yang akan kita pasarkan. Jadi satu itu ada peluang pasar, di mana pasar kuliner keripik pisang goreng coklat ini dengan kami penjualannya secara langsung dan tidak langsung, ada dua penjualan, di mana penjualan langsung itu dilakukan dengan cara membuka stand atau tempat ya di penjualan tersebut, sedangkan penjualan tidak langsung kita lakukan dengan cara order via sosial media maupun via online. Kedua, analisis potensi pasar, di mana ada dua, ini segmen pasar dan price dan harga. Dalam segmen pasar yang kita tuju adalah mahasiswa. Itu yang kita utamakan. Yang kedua ada masyarakat setempat, yang dimana kelompok usianya di sekitar anak-anak, dewasa maupun pelajar. Terus ada harga yang kami tetapkan dalam satu bungkus keripik pisang ini, kami jual dengan harga 10.000 per pieces. Baik, dalam proses pembuatannya, alat dan bahan yang kami gunakan adalah kompor ya, kompor untuk memanaskan pisang, dan pisau, sendok, baskom, serta wajan, dan peniris minyak. Sedangkan pada bahan yang kami gunakan adalah pisang gepok, bumbu coklat, minyak goreng, dan standing pouch, dan garam. Baik, adapun prosedur pembuatannya, cara pembuatannya ini ada 8 kegiatan ya. Saat pertama, yakni kita kupas kulit pisang terlebih dahulu menggunakan pisau. Setelah itu barulah kita iris menggunakan slicer, yang dimana tidak tebal dan juga tidak tipis, jadi sedang. Terus lalu kan kita akan lakukan pemanasan di minyak yang telah kita panaskan di kompor. Setelah panas,
baru masukkan pisang goreng yang telah kita iris. Setelah itu kan warna pisang akan berubah. Setelah kita goreng, lalu kita angkat dan kita tiriskan minyak yang masih menempel di penggorengan. Setelah itu masuk ke keripik pisang yang telah kita goreng, kan akan mengering. Setelah mengering, baru masukkan keripik pisang ke dalam baskom atau wadah. Nah, nantinya kita akan masukkan bubuk coklat ke dalam baskom tersebut, lalu kita aduk hingga bercampur rata. Setelah itu, kita kemas keripik pisang yang telah jadi ke dalam bungkus besar, terus pisang itu siap akan kita jual. Nah, adapun cara pembuatannya terlihat dari gambar, ya, dari pisang pop yang kita beli, lalu kita iris menggunakan pisau, terus masuk ke pemotongan, yaitu tidak tipis dan tidak tebal juga. Setelah itu selesai, kita bersihkan menggunakan air. Setelah itu panaskan minyak, ya. Setelah panas minyak, baru kita masukkan pisang tersebut ke dalam kompor agar mengering. Setelah itu akan ada proses masak. Setelah masak, kita taruh ke wadah atau baskom. Ya, nanti kita akan beri coklat atau bubuk ya, biar menjadi rasa tersendiri. Lalu kita lakukan pengemasan di langkah terakhir. Lalu produk itu akan siap kami jual. Rancangan keuangan. 1. Estimasi dana skala kecil. Tabel 1. Estimasi dana modal produksi skala kecil. Yang pertama itu nama bahannya pisang kepok, jumlahnya 5 sisir, harga satuan 15.000, totalnya 75.000. Yang kedua minyak goreng, jumlahnya 2 kg, harga satuannya 15.000, total 30.000. Yang ketiga garam, jumlahnya 1 batch, harganya 3.000 dan totalnya 3.000. Yang keempat itu standing pots, jumlahnya 50 pieces dan harga satuannya 28.000 dan totalnya 28.000. Yang kelima bubuk coklat 15, jumlahnya 15 pieces dan harga satuannya 37.500, totalnya 37.500. Dan total keseluruhan modalnya 173.500. Dan selanjutnya tabel kedua itu perhitungan keuntungan, uraian penerimaan keripik pisang coklat 30 batch kali Rp 10.000 dan perharinya Rp 300.000. Pengeluaran yang pertama investasi perharinya Rp-nya 173.500 dan kedua uraian biaya operasional Rp-nya 30.000 dan uraian ketiga biaya tidak tetap perharinya Rp 10.000. Jumlah per hari 213.500 dan keuntungan perharinya Rp 86.500.000. Maka B per C sama dengan 300.000 dibagi 173.500 sama dengan 1,729. Jadi net B per C lebih dari 1, maka usaha yang dinyatakan layak secara ekonomis. Dan selanjutnya estimasi dana skala industri. Tabel yang ketiga, estimasi investasi. Yang pertama itu komponen bangunan dan keterangannya satu unit usaha jumlah 150 juta dan komponen kedua biaya perizinan 8 juta dan jumlahnya 8 juta. Yang ketiga, sarana transportasi motor, jumlah persatuannya 5 juta, keterangannya 1 unit 5 juta. Dan yang ke komponen keempat yaitu peralatan, ada mesin pemotong pisang, jumlah persatuannya 5 juta, keterangannya 2 buah, dan jumlahnya 10 juta. Komponen box besar, dan jumlah persatuannya 150.000, keterangannya 3 buah, dan jumlahnya 450.000. Komponen selanjutnya pisau, jumlah persatuannya 10.000 dan keterangannya 10 buah, jumlahnya 100.000. Dan komponen ini mesin penggorengan, jumlah persatuannya 3.860.000, keterangannya 1 unit
jumlahnya 3.860.000. Komponen selanjutnya mesin penggorengan 10.600.000 dengan keterangan 1 unit dan jumlahnya 10.600.000. Mesin selanjutnya mesin pengaduk bumbu tabur, jumlah persatuannya 5.200.000, keterangannya 2 unit dan jumlahnya 10.400.000. Nampan dan selanjutnya komponen nampan stainless steel, jumlah persatuannya itu 150.000, keterangannya 4 buah dan jumlahnya 600.000. Selanjutnya komponen nampan timbangan analitik dan jumlah persatuannya 127.000, keterangannya 10 buah, jumlah totalnya 1.270.000. Dan komponen selanjutnya yaitu mobil truk box, jumlah persatuannya 140 juta, keterangan 1 unit, jumlahnya 140 juta, dan total keseluruhan 340.280.000. Tabel 4, biaya produksi atau biaya tetap. Tahun pertama yaitu 1, uraiannya bahan baku yaitu pisang kepok, jumlahnya 14.400 tandan, harga satuannya 15.000. Jadi totalnya 216 juta. Yang kedua, bahan lainnya berupa bumbu tabur, jumlahnya 1.000 gram, harga satuan 58.900, total 58.900.000. Garam 580 bungkus, harga satuannya 3.000, total 1.740.000. Selanjutnya minyak goreng yaitu jumlahnya 580 kg, harga satuan 15.000, total 8.700.000. Yang ketiga itu air, jumlahnya 12.000 liter, harga satuan 200, total 2.400.000. Yang keempat listrik, jumlahnya 12 bulan, harga satuan 1 juta, totalnya menjadi 12 juta. Yang kelima, uraian bahan pengemas yaitu standing ports, berjumlah 435.000 pieces, harga satuannya 500, total menjadi 217.500.000. Label jumlahnya 435.000 pieces, harga satuannya 100, total menjadi 435 juta. Di tahun kedua, jumlah keseluruhan tahun kedua yaitu jumlah keseluruhan 952.240.000. Tahun kedua 952.240.000. Tahun ketiga 952.240.000. Tahun keempat 952.240.000. Total keseluruhan 3.808.960.000. Selanjutnya tabel yang kelima, biaya produksi atau biaya tetap. Yang pertama itu uraian gaji karyawan, jumlahnya 10 kali 12 bulan, harga satuan 1.200.000, totalnya menjadi 144 juta. Yang kedua, uraian pemeliharaan yaitu gedung, jumlahnya 10%, harga satuan 150 juta, totalnya menjadi 15 juta. Selanjutnya peralatan berjumlah 15%, harga satuan 79.133.000, totalnya 11.869.950 rupiah.
Yang ketiga, uraian penyusutan. Gedungnya yaitu berjumlah 10%, harga satuan 150 juta, totalnya menjadi 15 juta. Peralatan jumlahnya 15%, harga satuan 79 juta 133.000. Totalnya menjadi 11 juta 869.950 rupiah. Yang keempat, bunga modal jumlahnya 30%, harga satuan 343 juta 866.700. Totalnya 103 juta 160.010. Jumlah keseluruhan menjadi 300 juta 899.910. Tabel ke-6 yaitu tabel penerimaan. Yang uraian tahun pertama yaitu banyaknya atau per pieces 435.000, harga satuan 10.000, jumlahnya menjadi 4.350.000.350. Tahun kedua banyaknya 435.000 pieces, harga satuan 10.000, berjumlah 4.350.000.000, 4.350.000.000. Uraian tahun ketiga yaitu banyaknya 435.000 per pieces, harga satuan 10.000, berjumlah 4.350.000.000. Tahun keempat 435.000 pieces, harga satuannya 10.000, jumlahnya 4.350.000.000. Jumlahnya 17.400.000.000. Tabel 7. Cash flow atau aliran kas. Penerimaan pada tahun pertama 4.350.000.000, tahun kedua 4.350.000.000, tahun ketiga 4.350.000.000, tahun keempat 4.350.000.000. Jumlah pada tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat 4.350.000.000. Pengeluaran investasi. Pada tahun pertama kita mengeluarkan investasi 340.280.000. Tahun kedua tidak ada, tahun ketiga tidak ada, dan tahun keempat. Biaya operasional, biaya tetap pada tahun pertama 300.899.910 rupiah. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat sama, yaitu 300.899.910 rupiah. Biaya tidak tetap pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat yaitu 952.240.000. Jumlah pada tahun pertama yaitu 1.593.419.910 rupiah. Tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat juga sama, yaitu 1.253.139.910 rupiah. Keuntungannya pada tahun pertama yaitu 2.756.580.090 rupiah. Pada tahun kedua yaitu 3.096.860.090 rupiah. Pada tahun ketiga, tahun keempat juga sama, yaitu 3.096.860.090 rupiah. Perhitungan net present value. Uraian PV sama dengan 10%, penerimaan 4 miliar,
Pada tahun pertama 4.350.000.000, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat juga sama, yaitu 4.350.000.000. PVI sama dengan 10%. Pada tahun pertama tidak ada ya. Pada tahun kedua yaitu 3.954.585.000. Tahun ketiga 3.594.840.000. Tahun keempat 3.268.155.000. PVI sama dengan 20%. Tahun kedua 3.624.855 rupiah. Tahun ketiga 3.020.640.000. Tahun keempat 2.517.345.000. PVI sama dengan 30%. Tahun pertama tidak ada. Tahun kedua 3.346.020.000. Tahun ketiga 2.573.895 rupiah. Tahun keempat 1.980.120.000. Pengeluaran pada tahun pertama 1.553.419.910 rupiah. Tahun kedua 1.253.139.910 rupiah. Tahun ketiga 1.253.139.910 rupiah. Tahun keempat 1.253.139.910 rupiah. PVI sama dengan 10%. Tahun kedua yaitu 1.139.229.492 rupiah. Tahun ketiga 1.035.594.821 rupiah. Tahun keempat 941.484.014 rupiah. PVI sama dengan 20%. Tahun kedua 1.044.241.487 rupiah. Tahun ketiga 870.180.353 rupiah. Tahun keempat 725.192.165 rupiah. PVI sama dengan 30%. Tahun kedua 963.915.218 rupiah. Tahun ketiga 741.482.884 rupiah. Tahun keempat 570.429.287 rupiah. Keuntungan tahun pertama 2.756.580.090 rupiah. Pada tahun kedua, 3 dan 4 keuntungannya yaitu 3.096.860.090 rupiah. PVI sama dengan 10%. Tahun kedua 2.815.355.507 rupiah. Tahun ketiga 2.559.245.178 rupiah. Tahun keempat 2.670.985 rupiah. PVI sama dengan 20%. 2 miliar. Tahun kedua 2.580.613.513 rupiah. Tahun ketiga 2.150.459.646 rupiah. Tahun keempat 1.752.934 rupiah. PVI sama dengan 30%. Pada tahun kedua 2.382.100
Rp4.781. Tahun ketiga Rp1.832.412.115. Tahun keempat Rp1.409.690.712. Net present value atau NPV, keuntungan. I sama dengan 0% NPV. Rp2.756.580.090 ditambah Rp3.096.860.090 ditambah Rp3.096.860.060 Rp60.090 ditambah Rp3.096.860.090 sama dengan Rp12.047.160.360. I sama dengan 10%, sama dengan Rp2.756.580.090 ditambah Rp2.855.355.507 ditambah Rp2.559.245.178 ditambah Rp2.326.670.985 sama dengan Rp10.457.851.760. I sama dengan 20%, sama dengan Rp2.756.580.090 ditambah Rp2.580.613.513 ditambah Rp2.459.646 ditambah Rp1.759.152.934 sama dengan Rp9.279.806.183. I sama dengan 30%, sama dengan Rp2.756.000.000 ditambah Rp580.090 ditambah Rp2.382.104.781 ditambah Rp1.832.412.000 Rp1.832.412.115 ditambah Rp1.409.690.712 sama dengan Rp7.900.712.698. Selanjutnya itu internal rate of return atau IRR. Yang pertama itu I sama dengan 20%, NPP sama dengan Rp2.756.580.090 ditambah Rp2.580.613.513 ditambah Rp2.150.459 Rp2.150.459.646 ditambah Rp1.752.934 sama dengan Rp9.279.806.183. Selanjutnya itu I sama dengan 30% NPP sama dengan Rp2.756.580.090 ditambah Rp2.382.104 Rp2.382.104.781 ditambah Rp1.812.412.115 ditambah Rp1.990.690.712 sama dengan Rp7.900.787.698. Jadi untuk IRR-nya sama dengan I1 ditambah NPP1 per
buka kurung NPP 1 kurang NPP 2 tutup kurung dikali I2 kurang I1. Jadi sama dengan 30% ditambah 9.279.806.183 rupiah per 9.279.806.183 rupiah dikurang 7.900.787.698 rupiah dikali buka kurung 30 kurang 20 tutup kurung sama dengan 30% ditambah buka kurung 9.279.806.183 rupiah per 1.379.018.485 rupiah dikali 10 sama dengan 30% tambah 67,2928% sama dengan 97,2928%. Slide selanjutnya itu nilai benefit cost atau B per C. I sama dengan 0%, B sama dengan 4.350.000.000 ditambah 4.350.000.000 ditambah 4.350.000.000 ditambah 4.350.000.000 sama dengan 17.400.000.000. Untuk C-nya sama dengan 1.593.419.910 rupiah ditambah 1.239.139.910 rupiah ditambah 1.253.139.910 rupiah ditambah 1.253.139.910 rupiah sama dengan 5.352.839.640 rupiah. Untuk nisbah B per C-nya sama dengan 17.400.000.000 per 5.352.439.640 rupiah sama dengan 3,2506. I sama dengan 10%. Untuk B-nya sama dengan 4.350.000.000 ditambah 3.994.585.000 ditambah 3.594.840.000 ditambah 3.268.155.000 sama dengan 5.167.580.000. Untuk C-nya sama dengan 1.593.419.910 rupiah ditambah 1.139.229.492 rupiah ditambah 1.035.594.821 rupiah ditambah 904.484.014 rupiah sama dengan 4.709.237 rupiah. Untuk nisbah B per C-nya sama dengan 5.167.580.000 per 4.709.728.237.000 sama dengan 3,2204. Selanjutnya itu I sama dengan 20%. B sama dengan 4.350.000.000 ditambah 3.624.855.000 ditambah 3.020.640.000 ditambah 2.517.345.000 sama dengan 13.512.840.000. C sama dengan 1.593.419.910
Rp419.910 ditambah Rp1.241.487 ditambah Rp870.180.353 ditambah Rp755.192.065 sama dengan Rp3.189.836.569. Untuk nisbah B per C-nya sama dengan Rp13.512.840.000 per Rp3.189.836.569 sama dengan 4,2362. Untuk I sama dengan 30%, B sama dengan 4.350.000.000 ditambah 3.346.020.000 ditambah 2.573.895.000 ditambah 1.980.120.000 sama dengan 12.250.035.000. Untuk C-nya sama dengan 1.559.419.910 ditambah 993.915.218 ditambah 741.482.884 ditambah 570.429.287 sama dengan 3.869.247.299 rupiah. Untuk nisbah P per C-nya sama dengan 12.250.035.000 per 3.849.247.299 rupiah sama dengan 3,1659. Dari hasil perhitungan industri ini, nilai ekonomi pada suku bunga 10%, 20%, dan 30% karena memiliki nilai B per C lebih besar dari 1. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Nah, demikianlah presentasi dari kami. Kurang dan lebih kami minta maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.